ini kita akan membahas tentang cara menginisiasi konselor sebaya, di mana sebelum kita melakukan pembentukan konselor sebaya ada 3 tahapan yang perlu kita kerjakan. Yang pertama adalah tahapan persiapan, kemudian pelaksanaan, dan pengakhiran. Pada tahapan yang pertama adalah tahapan persiapan, di mana sebelum kita melakukan pelatihan pada calon konselor sebaya, kita harus menyiapkan data-data yang ada. Yang telah kita kerjakan, didapatkan data remaja di Kota Madiun ini sebanyak 201.733 jiwa dengan rentang usia 10 sampai 24 tahun. Dengan persentase sekitar 22,86% dari total populasi yang ada di Kota Madiun. Kemudian untuk jumlah remaja dengan kebutuhan khusus sebanyak 2% dari total remaja yang ada di Kota Madiun. Selanjutnya untuk perilaku beresiko, misalnya seks bebas dan penggunaan alkohol, itu sekitar 5%. Remaja yang terpapar informasi tentang kesehatan reproduksi sebanyak 83% dari total remaja yang ada. Upaya kesehatan remaja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun ini mencapai 90%, serta ketersediaan sarana prasarana penyelenggaraan PKPR ini sebanyak 90%. Adik-adik, mungkin saya panggilnya adik ya karena umurnya kan jauh di bawah saya. Perkenalkan saya dengan dia, saya bidan wilayah di Kelurahan Manguharjo ini ya. Saya mendapatkan tugas dari Kepala Dinas untuk memberikan pelatihan kepada calon konselor teman sebaya, gitu ya. Nah ini sebelum kita melakukan pelatihan, saya akan jelaskan dulu gimana caranya nanti metodenya seperti apa sih kita melakukan pelatihan hari ini. Jadi metodenya itu ada metode ceramah, jadi nanti saya akan berikan materi, kemudian adik-adik mendengarkan materi yang saya berikan, kemudian ada sesi tanya jawab, sama ada sesi penugasan, serta ada sesi role play. Jadi nanti kita coba menjadi konselor beneran, ya, gitu ya. Sebelumnya ada yang sudah pernah belum menjadi konselor teman sebaya? Mungkin kan sekarang udah SMA, mungkin ada pernah dulu waktu di SMP. Belum ada ya, jadi baru pertama ya. Oke, nanti ada modul ya, jadi pelatihan hari ini itu berdasarkan modul yang sudah disusun oleh Dinas Kesehatan. Jadi modul ini sebagai acuan kita nanti saat kita melakukan konseling, cara-caranya seperti apa ada di modul ini, gitu ya. Ini saya bagikan satu-satu modulnya, nanti bisa sambil dipelajari. Ya adik-adik kita mulai ya. Untuk jadi sebelumnya ini saya perlihatkan atau saya kenalkan apa itu PKPR. PKPR ini adalah Program Kesehatan Peduli Remaja. Program ini, PKPR ini disusun oleh pemerintah untuk mewadahi program-program yang ada di bawahnya untuk menghandle para remaja ini, gitu ya. Jadi salah satu program di dalam PKPR ini adalah pembentukan konselor teman sebaya. Jadi konselor teman sebaya ini masuk di dalam PKPR. Selain konselor teman sebaya juga ada posyandu remaja, gitu ya, salah satunya. Kita lebih lanjut tentang konselor teman sebaya, kita harus tahu dulu nih apa yang disebut dengan remaja ya, karena kan kita nanti hadapannya dengan sesama remaja ya. Jadi remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, di mana usianya ini berkisar antara 10 tahun sampai dengan 24 tahun, gitu ya. Jadi ada remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Remaja ini banyak sekali fase dalam kelompok remaja. Untuk membentuk remaja yang baik, yang cerdas, yang sehat secara fisik dan mentalnya, kita harus memiliki kebutuhannya. Yang pertama ada kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik ini meliputi di sini harus seimbang ya. Jadi remaja itu agar tumbuh dan perkembangannya optimal, maka kebutuhan gizinya juga harus kita perhatikan. Selain itu juga olahraga yang rutin untuk meningkatkan daya tahan tubuh remaja tersebut. Kemudian selain ada nutrisi dan olahraga, kita juga harus perhatikan juga istirahatnya. Kebutuhan fisik ada kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis itu berarti dukungan dari lingkungan sekitarnya. Harus memberikan dukungan yang positif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masa remaja. Ya, selain itu ada kebutuhan sosial, kemudian kebutuhan intelektual. Kebutuhan intelektual itu berarti kebutuhan akan pendidikan. Jadi remaja ini harus kita arahkan agar pendidikannya sesuai dengan usianya. Kemudian kebutuhan akan kesehatan reproduksi. Kebutuhan akan kesehatan reproduksi karena di fase remaja ini kan timbul adanya pubertas. Pubertas itu kan tanda awal remaja, jadi perubahan dari
fase remaja ini. Yang pertama yang direkomendasikan oleh pemerintah adalah HPV atau Human Papillomavirus. Vaksin ini diberikan pada remaja yang belum pernah berhubungan seksual itu kisaran 9 sampai 14 tahun. Jadi yang belum pernah sama sekali melakukan hubungan seksual nggak perlu dilakukan pap smear, jadi bisa langsung disuntikan. Vaksinnya ini menjadi vaksin wajib sekarang ya dari pemerintah. Kemudian ada TDAP, tetanus, difteri, pertussis, jadi vaksin. Nah, ini adalah contoh-contoh permasalahan remaja. Yang pertama adalah remaja mudah stres dan tidak percaya diri. Kemudian mengalami kecemasan dan depresi. Jadi remaja yang ada masalah kemudian dia stres dan tertangani dengan baik akan muncul sampai ke tingkat depresi, gitu ya. Kemudian permasalahan remaja yang lain selain tadi ya emosinya terganggu juga ada dari lingkungan, merokok, kemudian konsumsi alkohol atau narkoba, kemudian seks bebas dan kebiasaan begadang. Nah, ini juga kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh menutup mata ya, remaja sekarang beda dengan remaja zaman saya dulu. Kemudian kurangnya perhatian orang tua. Jadi dari lingkungan rumah itu mereka nggak penuh ya. Jadi ada ruang yang kosong sehingga dia mencari pelarian ke lingkungan sekitarnya. Selain itu, selain kurangnya perhatian orang tua juga mungkin adanya kekerasan di dalam rumah ya. KDRT dan broken home atau orang tuanya yang nggak utuh, orang tuanya. Nah, sekarang kita bahas tentang apa sih konselor teman sebaya itu ya. Jadi tujuannya yang pertama, sebagai konselor teman sebaya itu kita mendengarkan aktif dan memberikan dukungan penuh terhadap teman yang curhat ke kita atau klien kita, gitu ya. Kemudian yang kedua memberikan informasi dan pengetahuan yang benar. Jadi kalau misalnya kita tahu informasi yang betul kita sampaikan. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu ya berarti kita harus mencari jawaban ke ahlinya. Nggak boleh asal ngarang. Selanjutnya membantu memecahkan masalah. Memecahkan masalah teman kita tadi atau klien kita, kemudian mendorong teman sebaya untuk mencari bantuan profesional bila masalahnya kita rasa berat. Kemudian menjaga kerahasiaannya. Jadi sebagai konselor ini kita harus meyakinkan klien kita bahwa kita ini bisa dipercaya dan menjaga kerahasiaan dari apa yang atau masalah yang klien kita tadi ceritakan ke kita, serta meningkatkan kesadaran akan kesehatan remaja. Nah, langkah-langkah menjadi konselor remaja ini yang pertama adalah salam. Jadi salam ini untuk membangun hubungan antar konselor dengan konseling. Jadi konselor itu kita, adik-adik ini yang akan kita bentuk menjadi konselor. Konseling itu orang yang atau teman kita yang mempunyai masalah yang datang ke kita. Kita harus punya hubungan yang baik dulu antara konselor dengan konseling. Dan kemudian tanyakan untuk mengetahui secara mendalam tentang perasaan klien atau teman sebaya kita, untuk memahami situasi klien dan alasannya kenapa konseling ini klien kita ini datang menemui kita. Jadi yang pertama salam untuk membangun hubungan baik. Kemudian yang kedua tanyakan apa yang menjadi masalahnya. Gitu. Kemudian selanjutnya ungkapkan, memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan. Nah setelah ditanya kan klien kita ini menceritakan apa nih masalahnya. Kemudian kita ungkapkan apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan si klien tadi. Misalnya ada masalah ya, kliennya misalnya sering bolos gitu ya. Sering bolos ini kan harus digali dulu. Kenapa ini sering bolos? Ternyata setelah kita gali teman ini sering bolosnya karena dia diajak nih sama gengnya misalnya. Kalau misalnya dia nggak mengikuti gengnya, dia nggak dianggap keren di sekolahnya. Itu kan berarti setiap ada masalah harus ada latar belakangnya apa ini. Kita harus gali. Itu yang pertama adalah menghindari kalimat-kalimat yang bersifat menghakimi. Jadi kita nggak boleh ya. Misalnya ada teman kita nih curhat ke kita, terus kita menjudge mereka. Oh berarti kamu nakal, oh berarti kamu nggak sopan. Nah seperti itu nggak boleh. Jadi nggak boleh menghakimi. Kemudian memberikan solusi dengan nada memerintah itu juga nggak boleh. Jadi kita lebih ke sharing ya antar teman. Kemudian menjaga suasana konseling dengan cara yang pertama jaga hubungan saling percaya. Jadi di awal itu harus kita yakinkan bahwa teman kita ini kita bisa menjaga rahasia dia, gitu ya. Jadi kita harus meyakinkan bahwa kalau misalnya teman kita ini curhat ke kita, kita bisa menjadi pendengar yang baik dan tidak akan membocorkan masalahnya ke orang lain. Nah, selain itu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang konselor teman sebaya ini adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu berarti bahasa tubuh gitu ya, tatapan mata ini masuk ke komunikasi nonverbal. Kalau misalnya adik-adik di sini ada temannya yang curhat, kemudian kita sudah menunjukkan sikap yang nggak menerima, misalnya begitu ada yang
yang curhat kita tangannya seperti ini. Ya ini berarti kan sifatnya tertutup ya. Tertutup berarti kita udah nggak mau nih menerima masalah dia, curhatan dia, itu nggak boleh. Jadi gestur tubuhnya juga harus diperhatikan. Selain itu kita nggak boleh kalau misalnya ada teman kita yang curhat, kita sibuk sendiri sambil nulis atau sambil main HP, itu juga nggak boleh. Jadi harus gesturnya harus kita perhatikan, kontak matanya juga harus kita perhatikan ya. Kemudian komunikasi verbal, selain non verbal juga komunikasi verbalnya kita perhatikan juga. Nah kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi materinya saya cukupkan sekian. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan, boleh silakan. Boleh silakan dari adik-adik mungkin. Adik Fatimah silakan. Itu mau tanya. Ya boleh. Kan seumpama ada teman kita yang konseling, tapi kita nggak menemukan solusi atau cara mengatasinya bagaimana itu, terus kelanjutannya Seperti apa ya. gitu ya. Nah yang perlu kita lakukan tadi kan ada ya 1-7 ya, salam, tunjukkan, kemudian kita ungkapkan, kita berikan kesimpulan dan kita jadikan ulang. Nah kalau misalnya langkah-langkah itu sudah kita kerjakan dan ternyata masalahnya itu memang di luar kemampuan kita. Kalau kita adik-adik di sini kan kita latih untuk menjadi konselor sebaya. Jadi bukan menjadi konselor ahli gitu ya. Misalnya masalahnya lebih mengarah ke medis gitu ya. Misalnya ada yang datang ke adik ya, ke adik-adik ini, saya mau menggugurkan kandungan saya misalnya. Dia itu nggak berani cerita ke orang tuanya, beraninya hanya ke adik-adik ini sebagai konselornya atau sebagai temannya, menganggap sebagai teman yang bisa menjaga rahasianya. Nah kalau misalnya kondisi seperti itu kan berarti nggak bisa kita pecahkan sendiri ya, berarti kita alihkan, kita rujuk. Kalau misalnya di sekolah kan ada guru bimbingan konseling, nah kita harus konsul ke guru BK. Nanti guru BK yang akan membantu memecahkan permasalahan si klien kita tadi. Jadi mungkin akan kita orang tuanya dipanggil dulu, kemudian setelah dijelaskan ke orang tuanya, kita sarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut ke puskesmas atau mungkin ke rumah sakit. Seperti itu ya. Jadi intinya kita adik-adik di sini dilatih sebagai konselor teman sebaya, dan perlu digarisbawahi bukan konselor ahli. Jadi kalau ada masalah yang nggak bisa kita tangani berarti harus kita rujuk. Kalau di sekolah ya rujukannya ke guru BK gitu ya. Tadi kan kita tadi sudah ada sesi ceramah, kemudian sesi diskusi, sesi tanya jawab sudah kita kerjakan ya. Sekarang sesi terakhir kita coba role play ya. Jadi role play itu memperagakan seolah-olah ada yang sebagai konseli atau kliennya yang bermasalah, yang satu lagi memperagakan sebagai konselor sebaya gitu ya. Jadi kita duduknya berhadapan-hadapan ya. Sekarang duduknya diputar ya, duduknya kita putar dulu. Nah, ini kan sekarang ada dua kelompok ya, dua pasangan. Yang sebelah sini nanti sebagai remaja yang bermasalah yang mau konsul ke konselornya gitu ya. Kita coba dulu nanti skenarionya, misalnya yang bermasalah ini punya pacar ya, pacarnya itu memberikan dampak yang buruk. Jadi diajakin mabuk-mabukan, mau diajakin bolos gitu ya. Nanti si remaja ini dia sudah nggak bisa ngatasin masalahnya sendiri, mau cerita ke orang tua takut, beraninya hanya ke temannya gitu ya. Kita mulai ya. ini aku mau cerita nih, kan aku punya pacar. Nah itu kemarin itu dia ngajak aku keluar malam terus posesif juga ya. Terus yang terakhir kemarin itu disuruh nyoba minuman keras itu loh. Terus gimana? Pacarnya sekolahnya di mana? Di sini sih dekat. Berarti tiap pulang sama berangkat selalu berangkat terus. Iya terus tiap hari. Terus yang itu mulai kapan pacarannya? Baru 3 bulan kemarin sih. Terus pulang malam itu kapan? Kemarin jam 12 ke atas. Terus jadinya kamu mau nggak itu? Ya aku dimarahin sama orang tua, aku disuruh putus, gak boleh deketan lagi. Tapi kan aku masih cinta sama dia. Itu pacarmu pernah ke rumahmu nggak itu? Pernah. Pernah. Terus sama orang tuamu
tahu, terus baru tahu kemarin ada itu masalah itu baru aku disuruh putus. Aku sih sarannya kamu harusnya naik motor sendiri, sehingga nanti berangkat kamu sendiri. Kalau ditanya kok nggak mau bareng sama aku, berarti alasannya gini aja. Aku mau belajar kelompok dulu, kalau kamu mau jemput ibu dulu gitu. Kalau nggak misalkan masih susah dikasih pengertian dulu gitu aja ya. Nanti kalau maksudnya masih susah banget buat menjelaskannya ya nanti kita konsul lagi ya. Kalau masih ada masalah kita konsul ke minggu depan kalau ketemu lagi ya. Jadi hari ini kan kita sudah melakukan pelatihan konselor teman sebaya. Harapannya semoga nanti bisa dipraktekkan di lingkungan sekolah ya. Jadi nanti kalau misalnya ada temannya atau kita bisa apa ya di lingkungan kita misalnya kita mencurigai mengobservasi ada teman kita yang bermasalah boleh dideketin ya. Kalau misalnya yang bermasalah tadi belum berani mengungkapkan berarti kita harus pendekatan yang lebih pendekatan proaktif kepada teman yang kita curigai bermasalah tadi. Gitu ya, jangan lupa dikerjakan langkah-langkahnya tadi. Terus tadi kan udah saya bagi ya buku atau modul untuk menjadi konselor, langkah-langkah menjadi konselor teman sebaya nanti bisa dibaca di rumah. Jadi nanti saat praktek begitu ada kasus yang beneran, ada teman yang curhat, adik-adik udah bisa nih gimana caranya, udah nggak gugup lagi, udah nggak kikuk lagi, gitu ya. Saya cukupkan sekian pertemuan kali ini. Kurang lebih